Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semuanya baik-baik saja ya. Eh, Pertama-tama marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Silahkan Agus pimpin doa. Amin. Semoga pembelajaran kita lancar dan kita semua dapat mendapatkan ilmu dari pembelajaran yang kita jalani sekarang. Nah, sebelum Bapak mulai pembelajarannya, izinkan Bapak mengabsen kalian terlebih dahulu. Acep Kurniawan, Ade Nurlaila, Agus Jajawihana, Intan, Riani, Rizal, Winda. Oh, alhamdulillah semuanya hadir ya. Sebelumnya anak-anak, kalian kan sudah belajar tentang kalimat efektif, sudah belajar tentang bahasa baku, sudah juga belajar tentang makna denotatif. Nah, kalian pasti sudah memahami semuanya. Maka dari itu, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang artikel. Nah, pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang definisi, ciri-ciri, tujuan, dan jenis artikel. Lalu minggu depan kita akan belajar tentang cara membuat artikel. Nah, kita lanjut ke materinya. Tapi sebelum kita mulai, di sini terdapat definisi artikel. Nah, kalian tahu gak sih apa tujuan kalian mempelajari artikel? Nah, di artikel itu kita akan bisa membuat sebuah karangan bukan karangan ya. Tetapi lihat di sini definisinya. Artikel merupakan suatu karangan yang berisi pendapat atau pandangan seseorang terhadap sebuah fenomena yang faktual, aktual, dan lengkap, serta dipublikasikan pada media massa seperti koran, website, dan majalah. Pendapat yang dikemukakan dalam artikel harus disertai dengan pernyataan atau pendapat orang lain, fakta, dan data sebagai bukti penguat. Jadi, pada saat membuat artikel, kita tidak boleh asal sembarang-menang atau bahkan membuat berita hoax. Nah, itu tidak boleh. Nah, tujuannya untuk pemberitaan, untuk pendapat, mengungkapkan pendapat. Nah, kalian misalkan memiliki keresahan terhadap kebijakan pemerintah, boleh tentang bahkan ada artikel-artikel juga yang menyatakan opini terkait dengan pekerjaan kalian. Nah, kalian bisa curhat di sana, tapi tentu dengan berisi dengan fakta, data, dan bukti yang menjadi penguat. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Definisi artikel menurut para ahli. Di sini ada 3 ahli yang saya paparkan. Menurut Sumandiria, artikel merupakan karya tulis lepas yang berisi opini atau pendapat tentang suatu masalah yang bersifat aktual. Nah, tadi sama kayak yang tadi kan, ada aktualnya. Kontroversial, bertujuan untuk menyampaikan, mempengaruhi, meyakinkan, dan menghibur pembaca. Jadi tidak masalah dalam pembuatan artikel bisa kadang membuat kontroversial, itu tidak masalah, tetapi tentu harus berisi dengan fakta dan sumber yang terpercaya. Menurut Lilian E. Wolseley, bapak kurang jago bahasa Inggris nih. Artikel merupakan karangan tertulis yang memiliki panjang bergantung penulisnya. Jadi terserah penulis. Bertujuan untuk menyampaikan pemikiran, gagasan tertentu agar pembaca yakin, terdidik, dan terhibur. Lalu yang ketiga, Andi Baso Mapatoto. Artikel merupakan karya tulis jenis non-fiksi yang ditulis lengkap dengan panjang yang tidak menentu. Jadi apapun yang ditulis artikel itu terserah dari si penulisnya. Jadi tidak terbatas oleh berapa banyak artikel tersebut, apakah mau mendidik atau tidak, itu terserah penulis dan terserah pada tim redaksi. Jadi boleh juga yang menghibur
ataupun yang mendidik. Nah, lanjut ke slide selanjutnya. Ciri-ciri artikel. Di sini Bapak akan menjelaskan secara singkat tentang ciri-ciri artikel. Ditulis secara singkat, jelas, dan tuntas. Jadi, dalam menulis artikel itu tidak boleh sampai bertele-tele, meskipun tadi dikatakan bebas dalam jumlah panjang artikel, tetapi harus ditulis secara jelas. Berarti kalau misalkan ada artikel yang panjang, berarti meskipun panjang harus tetap padat isinya itu. Ngerti gak? Ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana cara agar padat? Tentu dengan cara memilih kalimat-kalimat yang efektif. Kan sudah diajarkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, dan juga sudah kalau nggak salah dari SD juga sudah dipelajari kalimat efektif itu. Nah, nanti bisa dipelajari lagi. Lalu ciri yang berikutnya yaitu ditulis berdasarkan fakta empiris. Nah, tadi berkaitan dengan yang tadi, bahwa artikel itu harus ditulis dengan bukti yang menjadi penguat. Nah, fakta empiris itu fakta yang bisa dibuktikan kebenarannya. Lanjut, ciri yang berikutnya yaitu bersifat informatif. Nah, meskipun artikel ada juga yang menghibur, tetapi dalam isinya itu harus ada juga insight-insight yang bisa membuat informasi si pembaca menjadi bertambah, menambah wawasan pembaca. Kemudian berisi opini atau pendapat dan kajian berdasarkan teori yang valid. Nah, misalkan nih di dalam artikel tersebut ada mengungkapkan bukti, menambahkan, membawa bukti penguat berupa opini ataupun pendapat ataupun kajian, itu harus berdasarkan teori yang valid. Valid di sini yaitu dapat dibuktikan, bukan dibuktikan tapi disepakati oleh kebanyakan orang, itu adalah fakta yang benar, teori yang cukup relevan. Kemudian yang terakhir, menggunakan bahasa baku, kalimat lugas, efektif, dan denotatif. Nah, kalimat baku di sini ya kalian sudah tahu, yang sesuai dengan KBBI. Nah, sekarang KBBI itu sudah ada edisi kelima. Kemudian kalimat yang lugas, logis, masuk akal. Kemudian kalimat efektif, yaitu kalimat yang tidak bertele-tele, dan makna yang denotatif, makna yang sebenarnya, tidak seperti membuat karya sastra, tetapi langsung to the point pada makna yang sebenarnya. Kita lanjut ke slide berikutnya, tujuan artikel. Yang seperti Bapak katakan tadi, diantaranya adalah wadah pengungkap pemikiran atau gagasan, yaitu ya kalian bisa curcol di artikel. Nah, kemudian meningkatkan cara berpikir kritis penulis. Jadi di artikel ini, seperti Bapak katakan tadi kan, kalian juga bisa mengkritik suatu instansi, mengkritik kebijakan, dan lain-lainnya. Kemudian sarana publikasi, kalian bisa mempublikasikan kegiatan-kegiatan kalian. Misalkan ada acara di sebuah daerah, misalkan acaranya itu tentang Agustusan. Nah, kalian juga bisa mempublikasikannya ke dalam artikel. Ataupun ada kecelakaan, ada musibah, dan lain-lainnya. Kalian bisa mempublikasikannya dalam bentuk artikel dan diposting di koran atau media massa lainnya. Dan di online juga banyak. Dan yang terakhir adalah mengasah kemampuan kebahasaan penulis. Nah, ini tentu saja kalian secara otomatis harus belajar untuk meningkatkan kemampuan kebahasaan kalian. Supaya apa? Supaya artikel yang kalian buat akan mudah dipahami oleh pembaca. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan sebelum Bapak lanjut? Oh iya, udah. Tidak ada ya. Lanjut ke slide terakhir yang berisi jenis-jenis artikel. Artikel eksposisi. Di sini ada beberapa jenis-jenis artikel. Ada artikel deskripsi, eksposisi, kemudian narasi, persuasi, argumentasi, dan argumentasi ya sudah cukup. Meski begitu, tapi karena waktunya sudah terbatas, jadi Bapak cukupkan sekian saja pertemuan kali ini, dan Bapak akan menyimpulkan sedikit tentang artikel. Tapi sebelumnya silahkan kalian tulis, catat
dalam buku catatan mengenai simpulan atas materi yang telah kalian pelajari tentang artikel ini yang tadi sudah Bapak sampaikan. Tapi Bapak juga ingin mengungkapkan bahwa simpulannya artikel adalah karangan pendapat mengenai suatu fenomena yang disajikan secara lengkap dan jelas kebenarannya. Artikel biasanya dipublikasikan di media massa. Nah, itu mungkin simpulan singkat dari Bapak. Adapun Bapak mengambil sumber materi yang dapat diakses pada laman akupintar.id. Kalian bisa cek, nanti Bapak share ke grup ya. Oke, mungkin pertemuan kali ini dicukupkan sekian karena waktunya sudah mulai siang, jadi Bapak cukupkan. Semoga materi yang Bapak sampaikan dapat menjadi sumber inspirasi, sumber pembelajaran bagi kalian semua. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.